Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-31. Namun sebelum menonton video ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Kita mulai yang pertama, saham yang akan kita ulas adalah saham INTP. Saham INTP ditutup di harga 12.075 ya, dimana dia turun di bawah gold line-nya di 12.775. Sekarang INTP sedang menuju ke white line-nya ya di 11.650 dan akan menguji PBL di 11.625. Bagi teman-teman yang ingin koleksi saham INTP, boleh tunggu saja di sekitaran area PBL sampai white line atau di harga 11.625 sampai 11.650 untuk melakukan pembelian. Namun jika besok dia berhasil rebound kembali di atas 12.152 yang mana itu adalah gray line-nya, maka teman-teman boleh beli dan target kenaikan menuju ke 12.775 yang mana itu adalah gold line-nya, dan teman-teman bisa batasi risiko 1-2 tick di bawah harga beli teman-teman. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Crush. Saham Crush ditutup di harga 272, dimana hari ini minusnya lumayan, minus 4,23%, dan dia akan menguji white line-nya di 268. Jadi selama dia masih bisa berada di atas 268, maka dia masih punya potensi untuk kembali naik ya menuju ke 300 yang mana itu adalah gold line-nya. Tetapi jika dia gagal bertahan di 268, maka dia akan berpeluang untuk menguji gray line-nya di 261 dan akan terus melanjutkan penurunan menuju gray line akhir di 207. Sehingga teman-teman saya rekomendasikan boleh beli di kisaran 261 sampai 268. Teman-teman boleh gunakan itu sebagai range buy, tetapi batasi cut loss jika dia turun di bawah 261. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham MPMX. Saham MPMX tutup di bawah gold line-nya di 500, sekarang di 478, juga turun di bawah gray line-nya di 479. Maka target penurunan selanjutnya MPMX akan menguji white line-nya di 468. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli, teman-teman bisa pastikan beli di sekitaran area PBL sampai di white line-nya. Jadi 462 sampai 468 itu teman-teman bisa gunakan sebagai area range buy. Tetapi jika besok dia kembali rebound di atas 479, maka teman-teman bisa beli karena ada peluang juga untuk dia technical rebound menuju ke 500 yang mana itu adalah gold line-nya. Tetapi selama dia belum naik kembali di atas 479, maka teman-teman boleh tunggu saja di kisaran 462 sampai 468. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham INKP. Saham INKP tutup di harga 5.500, di mana dia telah turun di bawah gold line-nya di 5850 dan sekarang dia akan menguji white line-nya di 5.300. Teman-teman yang ingin membeli, saran saya boleh tunggu di sekitaran area white line-nya di 5.300. Selama dia masih di atas 5.300, maka dia masih punya peluang untuk kembali naik menuju ke gold line-nya minimal di 5850. Tetapi teman-teman, kalau misalnya dia gagal bertahan di 5.300, maka dia akan berpeluang untuk turun menuju ke PBL-nya di 5175. Sehingga rekomendasi kita boleh beli INKP asalkan dia masih berada di atas 5.300. Jadi semakin dekat dengan 5.300, maka risikonya semakin lebih kecil. Ya teman-teman bisa atur sendiri
range buy yang teman-teman ingin laksanakan gitu. Jadi mau beli di 5.300, 5.500, teman-teman bisa hitung sendiri risk and rewardnya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Adaro. Saham Adaro hari ini ditutup di harga 1.005 dan harga hari ini telah turun di bawah PBL ya. Jadi dia akan menguji garis terakhir di 999, sehingga ini sangat riskan. Jadi kalau dia jebol di 999 atau di harga 1.000, maka dia akan terus melanjutkan penurunan menuju ke rata-rata 40 hari terendah di harga 870. Tetapi kalau dia bisa kembali naik lagi di atas 1.010, maka Adaro masih punya napas tanda kutip untuk melanjutkan kenaikan ke gold lainnya di 1.055. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini ditutup di bawah gold line. Dia tadi tidak berhasil menembus 1.100. Nah, teman-teman yang ingin membeli saham Pegas, lebih bagus kalau misalnya besok dia break dulu di 1.100 dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya di 1.160. Tetapi kalau selama dia belum berhasil tembus 1.100, maka Pegas berpeluang untuk turun kembali menuju white line-nya di harga 1.020. Nah, teman-teman bisa pastikan bahwa ketika dia sudah 1.100 atau 1.105 teman-teman beli, maka teman-teman bisa gunakan 1-2 tick atau bisa gunakan profil risiko ya, batasan cut loss yang teman-teman ingin gunakan. Jadi bisa ada yang suka 3%, ada yang suka 5%, tapi kalau saya selama dia baru tembus dari gold line atau dari PBL atau dari PBH atau dari gray line, saya akan menggunakan 1-2 tick untuk batasan stop loss, karena kadang tidak semua break itu bisa berhasil dan bertahan. Jadi selalu ada false break yang harus teman-teman ingat. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Breeze. Saham Breeze hari ini ditutup di harga 306 ya, turun tipis dan dia akan menguji white line-nya di harga 300. Nah, teman-teman yang ingin membeli, menurut saya risikonya sudah terbatas ya. Jadi selama dia masih berada di atas 300, harusnya saham Breeze ini masih aman. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 300, maka dia akan melanjutkan penurunan menuju ke 290. Jadi teman-teman boleh beli dengan range buy 300 sampai 306. Dan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 300. Dengan target terdekat kenaikan menuju ke gold lainnya di harga 318. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ASPI. Nah, saham ini kemarin saya telah ulas ya. Itu sudah bagus, dia udah berhasil menembus PBL dan tempat naik tadi ya, bagi teman-teman yang tadi sempat beli dan bisa keluar itu luar biasa ya. Tapi bandar benar-benar kejam, teknikal dibuat hancur dan dia ARB. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tadi terlanjur beli atau nyangkut sekarang, maka teman-teman punya pertahanan terakhir di harga 376. Jadi selama dia masih berada di atas 376, maka ASPI masih punya harapan untuk kembali naik lagi. Tetapi kalau gagal, maka dia akan terus melanjutkan penurunan menuju harga ke 356, yang mana itu adalah harga terendah ya selama 40 hari rata-rata. Jadi kalau misalkan besok dia berhasil bertahan di 376, maka teman-teman itu bisa memastikan dia akan kembali berada di jalur uptrendnya. Dan kalau kita lihat tadi bahwa bid yang cukup tebal tiba-tiba berubah jadi hilang dan penurunannya itu begitu cepat, maka saham ASPI ini salah satu saham yang memang mungkin teman-teman tidak bisa simpan dalam tempo yang begitu lama ya, karena volatilitasnya
Jadi teman-teman harus benar-benar bisa pasang stop loss yang ketat ya. Kalau bisa didobel, karena kadang kalau saham-saham yang seperti kasusnya ASPI itu kadang teman-teman pasang stop loss tapi pasti tidak kena. Jadi kalau bisa 1 tick di bawah harga stop loss dipasang juga, 2 tick di bawah stop loss dipasang juga, minimal 5 tick di bawah itu teman-teman pasang, karena kemungkinan besar dia tidak akan tembus, pasti akan kena salah satunya. Semoga kita berharap ASPI bisa bertahan ya di gray line-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya adalah saham ISAT. Saham ISAT hari ini tutup minus 4% ya, dan dia tutup di bawah PBH-nya di 2450, sehingga ISAT ini akan berpeluang untuk terus turun menuju ke 2313. Tetapi jika besok dia kembali naik lagi di atas 2450, maka sebenarnya dia bisa punya harapan menuju ke gold line-nya di 2550. Tetapi kalau gagal, maka ISAT berpeluang lebar untuk terus turun, bahkan menuju ke white line-nya di 2290. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham KLBF. Saham KLBF ditutup di harga 1435 ya, di mana harga ini sudah berada di bawah PBH dan sedikit lagi dia akan menguji white line-nya di harga 1400. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli, saran saya boleh beli saja di harga sekarang ya, dari 1400 sampai 1435. Jadi semakin dekat dengan 1400 maka risikonya semakin tipis. Asalkan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 1391. Jadi teman-teman bisa gunakan range buy 1400 sampai 1435 dengan target kenaikan terdekat menuju 1490, dan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 1391. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Bank BNI. Saham Bank BNI hari ini ditutup turun juga minus 2% di harga 4380, di mana di 4350 juga ada white line-nya, sehingga dia harus berusaha bertahan di atas 4350 baru dia dikategorikan aman. Jadi teman-teman yang mau nekat beli boleh saja spekulatif buy di range 4350 sampai 4380, dan teman-teman bisa langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 4350 dengan target kenaikan terdekat menuju ke gold line-nya di 4510. Sehingga rekomendasi kita selama dia masih berada di atas 4350, BBNI masih aman. Tapi kalau dia jebol, maka dia berpeluang untuk terus turun menuju ke PBL-nya di 3850. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BMRI. Saham BMRI ditutup turun minus 0,42% ya, di harga 4790, di mana telah turun juga di bawah gold line-nya di 4910, dan dia tertahan 10 poin di atas white line-nya. Ini risikonya tipis ya. Jadi selama dia masih berada di atas 4780, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 4910. Tetapi jika dia turun di bawah 4780, teman-teman boleh cut loss. Atau kalau mau lebih lebar lagi, teman-teman cut loss-nya boleh tunggu saja di 4511. Jadi selama dia masih bertahan di atas 4511, maka BMRI masih aman. Tetapi kalau teman-teman mau batasi cut loss yang tipis, maka ketika dia turun di bawah 4780, teman-teman langsung cut loss dan boleh tunggu saja di sekitaran area PBL-nya di 4430 sampai di area gray line-nya di 4511. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham INDF.
Saham INDF ditutup di harga 6425 dan dia sudah jebol PBH-nya ya. Dia sudah gagal bertahan di PBH yang mana itu adalah kemarin resisten, kemudian jadi support dan akhirnya dia patah. Dan dia berpeluang untuk terus turun menuju ke white line-nya di 6275. Sehingga rekomendasi kita boleh tunggu saja buy INDF di sekitaran area white line. Tetapi misalkan besok dia kembali naik di atas 6475 dan bertahan, maka teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke harga 6800. Tetapi jika dia gagal bertahan di 6475 ya, dia tidak berhasil naik ke harga tersebut, maka dia punya peluang besar untuk turun ke 6275 bahkan menuju PBL-nya di harga 5900. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Dada. Saham Dada telah turun di bawah PBL-nya di 142, telah turun juga di bawah white line 125 dan dia tinggal menguji satu garis akhir di harga 122. Ini tipis sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau beli boleh tunggu saja kalau dia kembali di atas 125 nih. Kalau di atas 125 masih aman ya, dan teman-teman bisa gunakan 122 sebagai batasan stop loss atau 12 tik di bawahnya. Jadi kalau saya bisa rekomendasikan range buy-nya 122 sampai 125. Ini teman-teman boleh beli dengan target kenaikan di harga 136. Tetapi kalau dia turun di bawah 122 langsung cut loss. Dan Dada itu juga risikonya sangat tinggi ya, volatile banget. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham HMSP. Saham HMSP ditutup di harga 1690 di mana dia telah turun di bawah gold line, dia telah turun di bawah white line-nya, maka dia akan berpeluang untuk menuju ke PBL-nya di harga 1600. Tetapi misalkan besok dia berhasil naik kembali di atas white line di 1715, teman-teman boleh beli ya dengan target kenaikan terdekat menuju ke gold line-nya di 1750. Dan ingat, langsung teman-teman batasi stop loss jika dia turun di bawah 1715. Tetapi misalkan besok dia gagal naik di atas 1715, teman-teman boleh tunggu saja di area 1600 sampai 1669 sebagai area beli. Dan saham terakhir yang akan kita ulas di review saham PAR 31 itu adalah saham Pesap. Saham Pesap ditutup di harga 182 dan dia masih terus bertahan kuat ya di atas PBL-nya di 178, sehingga untuk Pesap tetap saya rekomendasikan boleh beli, boleh akumulasi ya. Selama dia masih di atas 178 maka saham Pesap masih aman dengan target kenaikannya cukup lebar ya menuju ke 192 yang mana itu adalah gold line-nya. Jadi teman-teman selama dia masih di atas 178 teman-teman boleh beli, tetapi jika dia langsung turun teman-teman langsung membatasi stop loss ya, langsung cut loss. Boleh gunakan 3%, boleh gunakan 5%, atau boleh gunakan 1-2 tik di bawah PBL-nya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan profil risk masing-masing. Oke, sekian review saham PAR 31 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau perlu teman-teman boleh share. Semoga review saham hari ini bisa bermanfaat buat trading besoknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.